Masya Allah, kita masing-masing pegang satu mic. Masya Allah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Firman yang terbuka hari ini. Okay, Alhamdulillah hari Siapa ini tamu kita? kita ada seorang Habib yang very interesting. Sama-sama Habibnya. Yang interestingnya kenapa? Pasal interesting Habibnya hari ini datangnya jauh overseas. Masya Dari Allah. daripada Rusia. Dari mana? Rahsia dari Indonesia dia. daripada mana? Alhamdulillah. Dengar kabar Ya, dari Jawa Timur. betul. Dari Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Dari Malang sebetulnya. Di Malang. Dari Jakarta jauh. Kalau naik pesawat 2 jam. Anak kenal sama satu ini yang nyanyi apa ini dalam majlis Mustafa. Al-Haddar, betul. Betul. Mustafa Balasyik. Mustafa Balasyik. Betul kan? Balasyik, betul. Marganya Haddar. Al-Haddar. Ajib tu. Ajib. Malang. Oh dia. Soal Bila sampainya Habib? Baru kemarin siang, Bang Vero, Bang Farihin, baru kemarin siang saya sampai. Bukan penyantum sampai selamat ada di sini. Untuk kedua kalinya saya sampai di Malaysia ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Seronok Malaysia ya? Seronok betul, alhamdulillah. di Malang kalau suasana menjelang raya haji ni kan macam meriah gitu kan maksudnya. Gimana cerita sikit senario kalau di Malang gimana tuh? Secara umum kalau di Indonesia ini kalau sudah suasana haji seperti ini, selain pemberangkatan kloter demi kloter orang diberangkatkan haji, selain lain daripada itu orang banyak jual sapi kambing pinggir jalan. Pinggir jalan. Pedagang musiman istilahnya. Pedagang musiman, mereka kalau tak bulan haji tak jual. Tapi kalau sudah datang bulan haji, bulan Dzulhijjah, mereka jual ada di situ. Sampai akhir hari tasyrik biasanya. Tanggal 12 Dzulhijjah atau tanggal 13 Dzulhijjah baru mereka bubar. Sudah pasti ada yang mau di saat-saat akhir gitu kan. Ada aja. Soalnya kalau saat-saat akhir harganya lebih murah. Oh biasanya gitu. Dijual diskon ya? Diskon. Orang jual lemang kuih raya lah. Orang jual baju raya. Ya, betul. Maaf, ini ada tetamu. Salam tu. Mau jemput, datang duduk sekali. Nama siapa? Nama Aiman. Duduk pucung. Kenal ni siapa? Betul. Alhamdulillah. Okey, lepas ni ada apa persoalan boleh tanya. Siap. Pasal korban. Siap. Okey. Engkau nak tanya ke nak tuntut hutang ni? saja tak apa saja. Gaya ni macam nak datang macam nak tuntut hutang. Saya sempat khawatir dengan saya sempat cemas. Kesian dengan family. Iya. Khawatir sudah badan kalah besar. Gayanya ada kan? Ada. Buka sangar juga. Siapa yang mau kena korban aku tak tahu ni. Siapa yang terkorban hari ni? Takut macam tu. Dulu apa nak ni? Okey, senjata jauh ni kena. Ana ada satu soalan nak tanya Habib. Siap. Korban kan? Iya. Nombor satu cerita macam mana associated cerita Nabi Ibrahim korbannya, korban anaknya, Iya. kan? Dengan Aidil Adha. Betul. Boleh bercerita sikit tak? Boleh. Tentunya kalau membicarakan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya tentu podcast ini akan panjang. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun Allah menyebutkan satu surat khusus untuk sosok Nabi Ibrahim, namanya surat Ibrahim. Ya. Cuman berkenaan dengan ibadah kurban atau secara total dari kehidupan sosok Nabi Ibrahim, ini adalah satu sosok yang tidak mengenal cinta kecuali nomor satu adalah cinta sama Allah. Kenapa kok bisa begitu? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah satu sosok yang siap mengorbankan segala-galanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Ibrahim bertahun-tahun menunggu kelahiran seorang putra. Bertahun-tahun beliau belum punya anak. Sampai akhirnya beliau punya anak, Nabi Ismail. Bertahun-tahun. Senang-senangnya beliau baru punya anak. Ya, setelah sekian tahun ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, tapi Allah perintah beliau untuk hijrah. Pergi dari tanah Mekah ke tanah Syam, atau kalau sekarang Syam itu Palestina, kemudian Libanon, Suriah dan lain sebagainya. Nah, saat itu Nabi Ibrahim tak banyak cakap. Begitu dapat perintah dari Allah, siap. Jadi memang keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang luar biasa. Keluarga yang bukan hanya Nabi Ibrahim yang menomorsatukan Allah,
Tapi istri beliau pun, Siti Sarah atau Siti Hajar, itu adalah didikan daripada Nabi Ibrahim. Sehingga awal mula ketika istri beliau ditinggal Nabi Ibrahim untuk pergi ke Syam, itu berat. Dipanggil-panggil, tapi tak mau jawab Nabi Ibrahim. Karena tentu berat bagi seorang suami meninggalkan istri, anak yang baru lahir, gagal ditunggu-tunggu nih. Tapi begitu dapat, suruh tinggal. Usianya kan udah lanjut. Ya lanjut, usia lanjut. Tapi memang umur Nabi Ibrahim kurang lebih di atas 80 tahun saat itu. Sampai akhirnya beliau memberanikan diri untuk meninggalkan anak istrinya di tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tak bertuan sama sekali. Ya. Namanya seorang suami, seorang bapak juga saat itu untuk meninggalkan suami, meninggalkan istri dan anak tentu berat. Sehingga beliau siap dipanggil oleh istrinya tak mau menoleh. Tak mau menoleh karena berat. Berat. Setiap ditanya, "Kenapa aku di sini wahai Ibrahim bersama putramu?" Tapi tak mau jawab. Sampai pada akhirnya ya, istri beliau tanya, "Apakah ini karena perintah Tuhanmu?" Maka Nabi Ibrahim bilang, "Iya," sambil jalan. Maka istri beliau mengatakan, "Simpel, karena berat betul, tapi demi Allah siap." Akhirnya karena begitu dapat jawaban dari Nabi Ibrahim bahwa ini memang karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka istri beliau pun mengatakan, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ini didikan dari seorang suami. Ini didikan dari seorang suami. Jadi bagaimana kalau sudah bicara tentang cinta kepada Allah, maka apapun itu tidak boleh ada cinta yang lebih cinta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah bicara cinta kepada Allah, maka segala sesuatu siap dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cintanya sama istri tak boleh melebihi daripada cintanya kita kepada Allah. Cintanya kita seberapapun cinta kepada anak, jangan sampai itu melebihi atau mengungguli daripada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ya bahwa Nabi Ismail harus sembelih. Mana ada orang tua yang dengan senang hati menyembelih anaknya sendiri. Tapi kalau Allah yang bilang, siap. Jadi ini anak yang dinantikan 90 tahun lagi. Udah ditinggal satu-satunya. Ditinggal ketika bayi. Setelah sekian lama diizinkan oleh Allah untuk kembali, untuk ketemu sama istrinya, ketemu sama anaknya, sembelih. Masya Allah. Jadi setiap di antara kita punya Ismail. Musuhnya kita itu Ismailnya kita. Kita Ismailnya kita. Sembelih. Kemudian cintanya kita yang berlebih kepada segala sesuatu itu adalah Ismail kita. Sembelih. Selain Allah disembelih. Demi Allah Subhanahu wa taala, maka telah nilai perjuangan pengorbanan tak akan sia-sia. Nilai perjuangan pengorbanan tak akan sia-sia, dan Allah hadiahkan kepada beliau nama khusus dan surat Ibrahim. Oh, tinggi. Ini satu perspektif yang saya kira-kiranya pertama kali kalau menurut saya diterjemahkan sebegitu supaya kita faham ya, bahwasanya nafsu kita saat ini adalah seolah-olah seperti yang tadi itu. Sayangnya kita dengan nafsu kita ini seperti banyak sepatutnya dikorban. Masya Allah. Jadi Allah sangat cemburu kalau melihat kita lebih cinta kepada kepada Nabi Ibrahim yang riwayat hidup Nabi Ibrahim adalah itu bihi fuadak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu kisah-kisahnya para nabi." Untuk apa? Semakin meneguhkan iman dalam hatimu. Kalau Nabi saja sekuat-kuatnya iman masih perlu ceritanya para nabi, apalagi kita. Iya, Allah. Apalagi kita. Interesting. Kan, Ana rasa ini menarik pasal topiknya cinta tu dan dia bersangkut juga dengan korban. Iya, betul. Cinta korban saja dari segi harta. Betul. Korban tu dari segi korban tu termasuk juga dari segi kita dan pencipta. Sanggupkah kita berkorban dengan pencipta kita kan? So dari cerita Nabi Ibrahim ni dia banyak pengajaran dan apa yang kita boleh ambil iktibar yang sangkut dengan Aidil Adha kan? Betul. Sebab dalam lagi satu konteks saya ambil. Kalau kita di musim Aidil Adha dekat kan, orang semua nak pergi haji.
dalam perjalanan nak pergi haji itu semua tengah ready, tinggalkan keluarga. Itu seperti cerita Nabi Ibrahim. Dia ada konsep dekat situ, konsep meninggalkan keluarga. Kenapa? Allah suruh. Pasal Allah, kau sudah cukup mampu tunaikan rukun Islam. Pergi buat haji. Dan masa yang sama kau mengorbankan harta. Kan? Tapi macam mana pula orang yang tidak mampu untuk pergi haji? Ya, asal setiap kali kalau kita dengar, wah aku rasa cemburu lah kau pergi, kau ni nak pergi haji, aku rasa pergi jumpa rumah Allah. Konsep tu betul. Tapi macam mana kita nak terangkan dekat audiens kita, orang pendengar, kan? Sebetulnya banyak angguk tadi ada ada soalan. Dia banyak soalan dah masuk ni. Makin pencerahan makin ada soalan nak tanya. Tapi kejap lagi kita kutul satu-satu. Macam tu. Next. Banyak angguk tadi. Saya khawatir ngantuk sudah. Belum. Jadi begini, awal mulanya Allah perintah kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, perintahkan, serukan, dakwahkan, ajak kepada manusia semuanya untuk berangkat haji. Niscaya tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang tak bertuan itu akan diserbu oleh seluruh umat penjuru dunia. Dan betul dan menjadi nyata apa yang kita saksikan sekarang. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, sampai mana suara saya untuk menyuruh kepada manusia datang ke sini yang mereka akan menjawab dakwahan saya, ajakan saya, jemputan saya, undangan saya. Suara saya macam mana bisa sampai? Maka Allah perintahkan wa'adzin wa 'alayyal balagh. Tugas kamu hanya azan. Tugas kamu hanya menyampaikan. Tugas kamu hanya menyeru. Yang menyampaikan adalah aku, Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Ibrahim dalam satu riwayat naik ke maqam Ibrahim. Yang kita tahu depan Ka'bah itu, maqam Ibrahim yang seperti sangkar burung itu. Ada riwayat lagi naik ke gunung atau bukit dekat Ka'bah namanya Jabal Abi Gubais. Naik ke situ, kemudian ke depan, ke belakang, kanan, kiri, barat, timur, utara, selatan untuk memanggil, menyeru dan mendakwahkan manusia untuk mereka siapa yang mampu berangkat haji. Tapi dalam tafsir dikatakan saat Nabi Ibrahim menyeru dan memanggil semua manusia berangkat haji, bukan hanya manusia yang hidup yang mendengar, bahkan janin dalam rahim ibu mendengar. Betul. Alam yang berbeda dengan kita pun juga menyeru dan menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Alam ruh pun ya. Alam ruh pun menjawab. Sehingga kalau ada di antara mereka menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan labbaik Allahumma labbaik, satu kali itu tandanya bahwa mereka nanti kalau hidup hajinya cuma satu kali. Tapi kalau mereka saat itu ditakdir oleh Allah untuk menjawab dua kali, itu tandanya mereka ketika hidup nanti seumur hidup hajinya dua kali. Begitu seterusnya. Dan diriwayatkan paling banyaknya manusia yang menyambut atau menjawab daripada azannya Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim saat itu adalah penduduk Yaman. Penduduk Yaman. Di beberapa referensi literatur tafsir dikatakan begitu. Itu awal mula kenapa Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk berangkat haji. Selain tentunya berangkat haji itu adalah merupakan pengorbanan. Ini yang pertama yang perlu saya jelaskan. Biar orang atau kita semuanya sama-sama sadar, sama-sama paham bahwa sebetulnya panggilan haji itu sudah ada. Tapi apakah kita mau menyambutnya, apakah kita mau menjawabnya ataukah tidak. Kemudian yang kedua, ketika kita berangkat ibadah haji, jika memang disertai kemampuan, baik kemampuan itu secara material, finansial, ataukah kemampuan itu secara fisik. Sebab ada orang yang mampu secara materi tapi tak mampu secara fisik. Maka kewajibannya dia adalah untuk membadalkan hajinya dia, membayar orang untuk berangkat haji atas nama dia. Nah, permasalahannya adalah bagaimana Habib jika kita ini tak mampu berangkat haji. Karena memang tak punya duit, secara finansial kita tak mampu, tapi keinginan menggebu-gebu. Maka Allah jadikan surga itu bukan hanya milik mereka yang berangkat haji. Allah jadikan surga itu bukan hanya milik mereka yang mampu. Allah jadikan surga bukan hanya milik mereka yang kaya saja. Maka Allah sediakan alternatif bagi yang tak mampu. Apa itu? Man shalla subha fi jama'atin. Pertama, sholat subuh secara berjamaah.
wa jalasa fi musallahu yadhkurullaha ta'ala fihi. Yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, tempat di mana dia sholat, sampai hatta tatlu asy-syams, sampai terbit yang namanya matahari. Setelah terbit matahari, tunggu kurang lebih 16-20 menit, kemudian setelah itu sholat isyraq 2 rakaat. Ini yang namanya sholat sunnah isyraq. Kana lahu ajru hajjatin wa umratin tammataini. Maka dia patut, berhak untuk mendapatkan pahala haji sekaligus umroh sempurna. 3 kali Nabi bilang sempurna. Artinya apa? Ada penegasan, ada penekanan. Apa iya kita yang tak perlu keluar rumah pun dapat pahala haji seperti orang yang berangkat haji jauh 40 hari? Apa iya kita ini tak perlu keluar duit sama sekali, sama pahalanya sama seperti orang yang haji mungkin habis duit jutaan kalau dirupiahkan misalkan? Apa iya sama kita ini bahkan nggak perlu meninggalkan keluarga sama dengan orang yang haji meninggalkan anak istrinya? Sama, sempurna. Tak ada beda sama sekali. Masya Allah. Karena memang Allah janjikan itu surga bukan hanya untuk orang kaya. Oh yang haji, yang mampu, yang tak mampu, di mana surga kami? Nah pertanyaan, Allah sediakan alternatif. Allah sediakan jalan keluar. Masya Allah. Cantik kan? Sebab kalau kita fikir sentiasa ada option kan? Kalau betul. Allah sentiasa bubuh kita option untuk segala benda yang kita buat, yang sebagai berita yang gembira kan. Sekarang ni pasal dia nampak dia anggur lama sangat. Silakan. Tolong tanya sikit. Macam tadi Habib ada sebut orang yang diwajibkan haji adalah orang yang mampu secara materi dan fizik. Dan bila macam Abang Firul tadi kata, yang pergi haji pula orang yang sanggup berkorban tinggalkan keluarga. Ada orang dia sebut benda tu sebagai pengorbanan, dia pergi tetapi dia meninggalkan apa yang wajib bagi dia di sini. Maka orang-orang yang begitu bagaimana hukumnya? Adakah hajinya ataupun pengorbanannya itu diterima ataupun masih ada dosa kerana meninggalkan tanggungjawab dia di sini? Iya. Jadi dikatakan mampu. Hebat soalannya. Iya, tak nyangka sebetulnya. Saya kira terkantuk-kantuk, ternyata pertanyaannya boleh pula. Saya pun rasa dia ngantuk. Tak boleh diremehkan. Tak boleh diremehkan sama lebih sekali. cerdas nampaknya. Jadi dikatakan mampu sehingga orang itu wajib untuk melaksanakan haji adalah jika dia bisa memberikan nafkah mulai dari dia berangkat sampai dia pulang kepada keluarga yang wajib dia nafkahi. Anak istrinya dia berikan nafkah, misal dia keluar 1 bulan atau 40 hari atau 2 bulan, ada tak nafkah yang bisa dia tinggalkan untuk anak istrinya? Ada. Oke, sekarang apakah dia punya kelebihan harta untuk berangkat haji? Cukup kira-kira? Cukup, wajib kamu untuk berangkat haji. Tapi jika tak punya kelebihan harta untuk memberikan nafkah kepada anak istri, tanya anak istrinya, relakah mereka, ridhokah mereka jika melepas suaminya ini untuk berangkat haji sebagaimana istri Nabi Ibrahim rela melepas Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidupnya mereka, apa katanya Allah? Selagi suamiku itu adalah dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, tak mungkin saya ini akan disia-siakan atau ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin teraniaya. Makanya cerita satu Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini orang fakir, orang miskin, seorang suami, punya anak. Tak punya kemampuan untuk berangkat haji. Satu-satunya cara dia untuk berangkat haji adalah ikut menggembalakan kambing orang yang berangkat haji di masa itu, sehingga dia kerja juga dikasih makan, dia dapat uang untuk bertahan hidup selama perjalanan hajinya. Tapi untuk nafkah anak istrinya tidak ada. Termenung sekali waktu, ditegur, ditanya sama putranya, ayah kenapa kelihatan murung, kenapa kelihatan termenung? Ayah ini ingin haji, tapi ayah tak punya modal, ayah tak punya uang untuk sebagai nafkah kalian selama aku tinggal. Ayah sendiri berangkat haji gimana caranya? Ayah tak punya uang. Ayah bisa bekerja sama orang yang menggembalakan kambing atau bawa onta sambil nuntun, sambil kasih makan dan seterusnya. Itu cara ayah untuk bertahan hidup selama ayah haji. Tapi untuk kalian anak istri, ayah tak punya uang. Maka si anak lapor kepada si ibu, ibu ayah ingin haji, tapi tak punya uang untuk nafkahnya kita. Menurut ibu bagaimana? Ya nggak mungkin lah. Kalau bukan ayah, ada ayah saja kita kadang tak makan, tak ada ayah gimana cara makan. Tapi subhanallah anaknya lebih cerdas daripada ibunya. Kadang kalau kita melihat orang lain
lebih cerdas daripada kita atau lebih soleh daripada kita iri. Ada rasa tak terima. Tapi jangan sampai itu terjadi kalau itu terjadi kepada anak kita. Kalau anak kita lebih soleh dari kita, alhamdulillah. Anak kita lebih cerdas dari kita, alhamdulillah. Ibu, kalau saya punya opini begini, gimana menurut kamu? Saya mau tanya, ayah ini yang makan rezeki atau yang ngasih rezeki? Yang makan rezeki. Kita nih, yang makan rezeki apa yang ngasih rezeki? Yang makan rezeki. Kenapa kita bergantung dengan orang yang selevel dengan kita? Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah yang levelnya jauh lebih tinggi daripada kita? Yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki, yang nanggung kita, yang jamin kita. Maksud kamu gimana, nak? Lepaskan ayah untuk pergi. Kita makan tak makan, belum tentu besok kita hidup. Oh, Masya Allah. Kita makan tak makan, belum tentu besok hidup. Kenapa kita mikir, misalkan ayah ninggalkan kita 40 hari. Emang kita hidup sampai 40 hari? Kalau kita mati, kita tak butuh makan, Bu. Kita kalau mati, tak butuh makan. Tak butuh makan. Nangis ibunya. Ya Allah. Masya Dia Allah. terharu karena dia punya anak yang cerdas, yang akalnya. pintar, yang soleh, yang lebih bersih jiwanya. Akhirnya dilepas oleh. Jadi atas dasar keridhaan keluarga. Ya, Ini anaknya panjang lagi ceritanya redha. sebetulnya. Banyak. Tapi yang berkenaan dengan konteks tadi itu, kalau dia minta halal ridho dari anak istrinya, maka dia boleh berangkat haji. Tapi kalau anak istrinya tak ridho, dari mana kami bisa makan nafkah ini dan itu, maka jangan berangkat haji. Kami bergantung kepada kamu, wahai suamiku, wahai ayahku. Maka ada yang lebih wajib. Disinilah letak rahmatnya Allah. Masya Allah. Allah tak paksa, tinggalkan anak istrimu, tak peduli. Mereka makan tak makan bukan urusan kamu, tetap berangkat haji, enggak. Tapi dahulukan anak istrimu. Kalau mereka sudah tercukupi, silahkan. Dan di sini indahnya musyawarah itu kan. Musyawarah. Ada musyawarah juga. Musyawarah yang dilaksanakan dengan ilmu. Iya, dengan ilmu. Walaupun perintah, tapi ada musyawarah itu. Masya Allah. Iya, musyawarah. Bukan, kadang-kadang kita musyawarah antara suami, istri, bapak, ibu dengan anak itu ada logika semuanya. Basicnya bukan ilmu. Iya. Sehingga kalau sudah logika, perlu diperdebatkan. Iya. Kalau hasilnya logika, itu relatif, bukan absolut. Iya, iya. Perlu diperdebatkan, menurut kamu. Iyalah. Menurut saya tidak. Tapi kalau sudah bicara tentang ilmu agama, saya yang Iya. mau lebih menomorsatukan, memprioritaskan logikanya daripada ilmunya. Kalau bicara pakai ilmu, Iya. maka tentu ketemu solusi, ketemu jalan keluar. Apalagi didasari cinta tadi. Cinta tadi. Oh, itu memang Itu lock terus. lock. Paku Itu tinggi, terus. Insya Allah. Tu bila dengar Anggur dia jawapan daripada paling- Sudah beristri belum? belum. Masya Allah, belum. Pertanyaan melampaui levelnya. Tapi kita sebagai anak lah tadi. Kita anak kepada ibu. Macam tu. Tapi dia sedang mengorbankan. Mengorbankan. Yang waktu sepatutnya dia beristri, dia belum beristri. Belum beristri. Jadi dia korbankan dia. Dia sedang dalam pengorbanan ini. Karena memang dikorbankan. Ini sedang dalam pengorbanan. Sanggup datang podcast. Padahal dia boleh cari istri ini. Tapi dia korbankan ni. Masya Allah. Ini korban waktu. Ini contoh ni. Tapi saya ada satu soalan tu Ya. Abang Farin. Abang Farin daripada Indonesia kah? Tak kerana Ngomongnya sebab seperti orang Indonesia. sebab ibu saya DNA-nya Kendal. Orang Jawa Tengah. Ayah saya DNA-nya Kalimantan Barat. Jadi itulah. aku pusing-pusing mana kalau aku bertemu sama pasangan aku sosok tanah air sana, dia akan menyatu. Tak boleh bohong itu, dia akan keluar. Betul. Betul. Dia otomatik. Otomatik, betul. Dia otomatik. Dia tak tahu, dia tak bilang. Dia Saya tak tahu. Tak punya darah. dia Pasal Habib daripada Indonesia, saya daripada Malaysia. saya confused. Saya lahir di Singapura. Ajib. Ayah lahir di Indonesia, Kalimantan. ibu di Tanah Jawa, dan saya menetap di Malaysia. Lagi confused. Di merata-rata. Kamu ni orang apa? Jangan kata kisah Pantas Nabi, habis. jangan kata kisah Nabi Ibrahim. Kisah saya aja tak boleh pakai logik akal. Betul. Jangankan itu, yang simpel gini pun kau tak boleh nak logik. Bagaimana? Pening, Orang Singapura, pusing. bapaknya Kalimantan Barat, ibunya Jawa, duduk di Malaysia. Gimana? Ngomongnya Indonesia. Ngomong Indonesia. Al-Mudabbir, Al-Mugaddir. Allah yang maha Allah, mengatur insya semuanya. Allah, insya Allah. Okey, ana soalan seterusnya. Boleh. Pasal tadi Habib cakap pasal mampu kan. Mampu tu cantik je dia tersusun kepada kemampuan ibadah korban. Ya. Macam topik kita berkorban apa saja kan. Subhanallah. Ya. Berkorban apa saja dari Apa kita. saja, Ya. Kita Berkorban tengah apa cakap saja. memang berkorban apa saja kan. Tapi berkorban dari segi contohnya ya. Kita dalam kesempitan contoh uang. Tapi ibadah korban ini bagus kalau kita buat kan. Ada sedikit uang, dia akan berbalik kepada cinta duit atau cinta kepada Allah. Aku ada RM400,
korban aku RM300. Kalau aku letak RM300, nanti aku tinggal RM100. Itu satu kan. Nombor dua, kalau saya korban, anak saya ada 6 dekat belakang saya. Kalau satu korban RM300, kali 6, dah RM1,800. Dalam bank ada RM400. Tapi diorang ni macam mana ni nak korbankan? Setengah orang orang akan bercakap. Dia kata, oh satu nak korban, satu nama. Konsep tu banyak orang rasa macam korban ni jadi susah, kan? Mungkin Habib boleh tolong bagi pencerahan sikit kan? Ngangguk tadi, tadi macam mana nak tanya tu? Makin pencerahan, makin banyak soalan masuk. Oh, okey. Simpan sikit. Kita go terus itu apa makin pening? makin faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini. Yang pertama, berkurban itu bukan hanya bicara tentang mampu, tapi juga mau. Kalau kita ini menunggu mampu, itu namanya belum tentu mau. Tapi kalau kita mau memampukan diri, akan Allah berikan kepada dia jalan. Iya. Permasalahannya orang sekarang nunggu. Pasif. Ketika kalau Habib saya dapat uang sekian ringgit, baru saya kurban. Nah ini kan pasif. Iya. Kenapa dia tidak memampukan dirinya? Orang yang memampukan diri itu namanya mau. Tapi orang yang menunggu mampu belum tentu mau. Begitu dia dapat uang ratusan ringgit cukup untuk kurban, belum tentu dia mau. Karena mulai dari awal dia sudah prioritasnya bukan kurban, prioritasnya adalah hajat hidupnya dulu. Kalau saya sudah terpenuhi baru saya kurban. Nah, ini bicara mau, bukan hanya sekedar bicara mampu. Karena yang mampu belum tentu mau. Iya. Tapi orang yang punya kemauan, Allah akan berikan kepada dia kemampuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah akan berikan kepada dia solusi. Allah akan berikan dia kemampuan, jalan keluar. Orang yang berikan kepada dia kemampuan. Tapi orang yang menunggu mampu, begitu dia mampu belum tentu dia mau. Yang kedua, kita secara pribadi apakah diwajibkan atau disunahkan untuk melaksanakan kurban? Pertama, jika kita adalah seorang muslim, maka disunahkan bagi kita untuk berkurban. Yang kedua adalah baligh. Kalau kita sudah mencapai usia baligh. Artinya begini, kalau kita punya anak usianya belum baligh, tapi dia punya harta, dia punya duit, dia punya uang. Dari mana dia dapat? Mungkin hadiah dari orang. Atau mungkin ibunya meninggal, dia dapat warisan. Sehingga dia punya uang. Apakah boleh kita pakai uangnya untuk kurbannya dia? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita pakai uangnya kita sendiri untuk kurbannya dia, anak, boleh. Tapi kalau kita pakai uangnya anak untuk sesuatu yang belum disyariatkan oleh Allah kepada dia, maka ini tak boleh. Jadi maknanya uang dia itu selagi dia belum balik, syariat tak ada di situ. Tak ada di situ. Tak apa, tak perlu buat. Begitu uang ya? Itu tak boleh digunakan untuk sesuatu yang belum dipaksa oleh agama untuk dia. Tapi untuk kebutuhannya dia boleh. Tapi untuk kurban kan belum wajib. Sunnah aja belum. Maka tak boleh pakai. Itu maslahatnya dia masih. Maslahatnya si anak. Tapi kalau orang tua yang mengeluarkan uang untuk beli kambing, beli sapi untuk kurbannya anak boleh. Karena tak merugikan daripada hartanya anak. Tapi hartanya anak dimanfaatkan untuk sesuatu yang belum disyariatkan untuk dia, ini tak boleh. Islam balik berakal. Jelas. Artinya orang gila tak ada kesunahan untuk berkurban. Kemudian mampu. Siapa orang yang mampu dalam konteks kurban ini? Yaitu mereka yang punya kelebihan harta. Mirip seperti haji tadi. Nah, cuman kalau haji itu nafkah untuk anak istri selama selesai sampai mulai berangkat sampai pulang. Tapi kalau kurban cuma 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Habib, apakah saya ini sunnah untuk berkurban? Kamu setelah dikurangi hartamu untuk nafkah anak istri, punya berapa ringgit, punya berapa rupiah? Misal sekian, cukup nggak untuk beli 1 kambing? Cukup, sunnah bagimu untuk kurban. Jadi bukan harus orang kaya. Bib, saya belum kaya kok kurban. Konsepnya nggak begitu. Itu sama seperti orang, Bib, saya ini belum khusyuk kok kurban, kok sholat. Kurban sampai kamu kaya, bukan pengsan gitu ya? Pengsan gitu, iya. Bukan pengsan itu. Belum cukup lagi. Belum sama cukup seperti kaya. kita sholawat. Jangan nunggu cinta baru sholawat. Sholawat sampai cinta. Sedekah, kurban sampai kaya. Sholat sampai khusyuk. Bukan nunggu ikhlas baru sholat. Begitu konsepnya. Sampai bila-bila belum ikhlas ya. Nunggu kaya baru siap. Bismillah. Minum kopi. Itu Islam balik akal baru dikatakan mampu. Alhamdulillah, masya Allah.
kesian juga. Tahu tak? Dah minum dulu. Karena di cawan kopi ni ada tanda cintanya itu. Jadi Masya Allah. sebelum hilang dia punya gambaran cinta tu betul, kita alhamdulillah. nikmati dulu, Masya Masya Allah. Allah. Itu. Silakan orang bujang. Ada ada dua pertanyaan yang tadi yang belum terjawab. Belum. Kalau kita kurban, Ya. suami kurban, gimana? Anak istri? Ya. Kalau sebetulnya ketika kita sebagai suami mampu, istri juga punya kemampuan untuk kurban. Anak kita pun yang sudah balik punya kemampuan untuk kurban. Maka secara individu mereka masing-masing punya kesunahan untuk berkurban. Baik. Sekarang ketika semuanya mampu berkurban, tapi yang kurban cuma suami, tak masalah, no problem, nggak ada masalah. Tapi apakah satu keluarga ada pahalanya dari kurbannya si suami? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi pendapat yang kuat mengatakan yang mendapatkan pahala kurban hanya yang kurban. Kalau hanya ayah saja yang kurban, ya ayah saja yang dapat kurban, yang dapat pahalanya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan satu keluarga yang dia nafkahi, kapan terwakili oleh ayahnya ketika dia berkurban, yang lain juga dapat pahalanya. Nah, tapi jika yang mampu itu hanya ayah untuk berkurban, istri tak mampu, kemudian anak juga tak mampu, sudah, yang penting suami atau si ayah ini berkurban. Tak masalah, yang lain tak kurban nggak tak masalah. Jadi bukan harus satu keluarga semuanya dibelikan kambing satu-satu atau sapi untuk berkurban. Ya. Jadi kesunahan itu hanya berlaku bagi yang mampu. Itu. Dipermudahkan, betul. Bagaimana kalau seseorang itu dia mau melatih dirinya berkurban, dia nggak mampu, tapi kebetulan dia dapat pinjaman untuk urusan kehidupan. Tetapi ada bahagian daripada urusan pinjaman itu boleh membolehkan dia untuk belanja kurban. Contoh katalah dia perlukan sekian wang untuk melaksanakan tanggungjawab dia yang asas dan diberikan pinjaman. Pinjaman ini tidak kira mungkin daripada individu yang baik dia pinjam, tapi daripada sakit itu dia mau kurban. Kenapa? Iya. Ada satu pendapat sebetulnya, pendapatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah sahabat sekaligus sepupu sama Rasulullah. Abdullah bin Abbas, Abbas ini adalah saudaranya Abdullah. Sayyidina Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW. Jadi mereka beliau berdua adalah sepupu, saudara sepupu. Pendapat Abdullah bin Abbas dikatakan bagi yang betul-betul tak mampu, walaupun beli kambing tak mampu, maka bagaimana? Silakan beli hewan ternak macam yang lain, macam ayam dan lain sebagainya. Tapi khusus bagi yang tak mampu. Yang sudah biasa kurban jangan ikut ini. Nanti kirim ke panitia isinya ayam semuanya. Kan begitu. Jadi yang tak mampu silahkan kurban walaupun hanya dengan ayam. Kenapa? Ma'amila adamiyun yauman nahar afdalu indallah min iraqatid dam. Karena hadisnya Nabi itu secara mutlak tidak ada amal ibadah seorang anak manusia yang lebih afdal tanggal 10 Dzulhijjah melebihi daripada tumpahnya darah. Nabi tak sebut onta, sapi kah, kambing kah. Abdullah bin Abbas berpendapat berarti siapapun sesuai dengan kemampuannya masing-masing, level kemampuannya masing-masing. Yang mampu onta, yang mampu sapi, yang mampu kambing, yang tak mampu sama sekali, ayam mampu tak? Mampu, ya sudah. Burung merpati pun boleh. Burung merpati, pokoknya hewan ternak, macam-macam daripada hewan ternak. Yang tak boleh semut, yang tidak ada tumpahnya darah, lalat, macam nyamuk. Mana nak sembelih itu? Kau jangan plastik cicak pula ada darah juga. Sembelih cicak. Aku tak mampu ni je, yang aku mampu apa? Sembelih cicak. Jadi ada pendapat. Lantas kalau kita berhutang, Habib, kita hutang. Misal kalau di Indonesia itu harga satu kambing anggap 3 juta. Habib, saya hutang 10 juta. Untuk kebutuhan asas, untuk nafkah anak istri, misalkan 5 juta. Ada kelebihan 5 juta, Habib. Ini cukup buat beli kurban. Apakah perlu saya belikan untuk kurban? Boleh, tapi tidak perlu. Boleh, tapi tidak perlu. Kenapa? Kalau memang sudah dia itu hutang 10 juta, habis 5 juta, sisa 5 juta. Kalau ini sudah tidak ada kebutuhan lebih, maka alangkah baiknya dikembalikan. Jadi saya punya utang sama kamu 5 juta. Jadi lebih afdal kembalikan utang. Kembalikan. Kenapa? Karena haji saja yang itu adalah rukun Islam. Tak perlu kita berhutang hanya untuk haji. Kalau memang ada sesuatu syariat yang pantas buat kita laksanakan walaupun dengan hutang, haji lebih utama daripada hutang. Kenapa kita tak berhutang untuk haji saja daripada hutang untuk kurban? Kasarannya, gambarannya begitu. Jadi boleh kita berhutang untuk haji, boleh kita berhutang untuk umrah, boleh kita berhutang untuk kurban, boleh. Tapi tak perlu. Karena kita membebani diri, kita khawatirnya meninggal sebelum hutangnya lunas.
Syuhada semuanya diampuni dosanya oleh Allah kecuali satu. Kalau dia punya utang sama orang. Nabi pun tak mau nyolati sahabat yang kalau dia punya utang. Walaupun utangnya sahabat itu bukan karena berlebih-lebihan, tapi untuk yang makan. Yang dikit-dikit. Siapa yang nanggung hutangnya sahabat ini baru aku sholat. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Saya yang nanggung hutangnya fulan ya Rasul. Baru Rasulullah sholat. Segitunya. Itu cerita itu cantik kan. Pasal dia bukannya Rasulullah tu kejam dari segi keadaan itu. Dia mau tunjuk pengajaran, penegasan bahawa jangan berhutang sebelum kau meninggal dunia. Kan? Betul. Dia mau memberitahu kita, Rasulullah beritahu kita, hidup ni habiskan, langsaikan hutang gitu. Langsaikan hutang itu kan. Saya sebut ni pasal kadang-kadang pendapat orang tu dia nampak macam kenapa Rasulullah tak mahu sembahyang. Kadang-kadang mesti akan kita manusia kan, mesti akan ada yang tanya, kenapa dia tak mahu sembahyang? Kenapa perlu dalam satu keadaan begitu? Tapi penegasan tu yang penting sebenarnya kalau kita tengok. Itu kan bentuk rahmatnya Rasulullah juga. Kalau disolati gimana? Kan solatnya Rasulullah itu berarti mengampuni dosanya. Nah, permasalahannya ada tanggung jawab yang belum terselesaikan dari si mayit. Nah, kalau dia diampuni gimana nasibnya orang yang hutang sama dia? Itu kan juga perlu ini yang terlewat. Nanti kontradik dengan hadisnya. Betul. Kontradik. Itu yang cantiknya tu di situ. Pasal orang nampak dari satu pandangan, tapi dia lupa yang bahawa sisi kalau yang Rasulullah solat ada pengampunan. Betul. Kan? Itu tak diterangkan. Selalunya dia akan nampak satu bahagian je. Bahagian yang siapa orang itu sekarang? Siapa orang itu ialah dia. Orang itu tu orang yang bertanya ni orang itu. Saya ada hutang, saya banyak hutang Allah. Ada orang yang bertanya pasal penegasan Rasulullah kan. Ada orang ini orang lain. Silakan. Tadi throughout conversation kita, Habib ada sebut kalau pergi haji nak kena pastikan yang kat sini dapat nafkah dulu. Jangan tinggalkan kosong begitu saja. Lepas tu ana teringat ada dalam kitab fiqh, kalau salah apa? Salah. Belum. Ini mau tes. Tes. Statement itu jujur. Kalau salah juga masalah. Dan kita fikir dalam bab tayamum juga, seandainya kita ada air itu cukup untuk wuduk, tetapi air itu sepatutnya digunakan untuk minuman haiwan ternak. Maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut dan kita wajib tayamum. Seakan-akan Islam nak bagi tahu, walaupun awak nak berkorban, jangan abaikan apa yang awak dah ada. Jangan abaikan tanggungjawab awak sekarang ni atas nama korban. Seakan-akan Islam nak bagi tahu macam tu. Jadi pencerahan tentang perkara tersebut. Kalau sudah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia, tapi bangsa jin pun juga mendapat bagian rahmat daripada Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Ya, kita kalau makan, jangan tulang-tulangnya dimakan. Karena tulang itu makanannya jin. Itu perintah Nabi. Jangan sama tulang-tulangnya dimakan. Karena tulang itu makanannya jin. Kemudian kita kalau buang air kecil, kadang-kadang kita dalam keadaan darurat cari toilet tak nemu, kemudian kita cari lubang kecil, ada hewan di situ. Kalau kamu tidak bisa jadi kamu yang diganggu oleh dia. Kemudian kita disunahkan untuk kalau sholat selalu harum badan. Kenapa? Malaikat mendekat. Kalau bau badan kamu tak sedap, maka malaikat terganggu. Itu gambaran. Jadi rahmatan lil alamin bukan hanya untuk kita bangsa manusia, tapi juga adalah untuk seluruh bangsa yang lain. Bangsa jin kena, bangsa malaikat kena, bangsa apa namanya nih, bangsa hewan pun juga dapat bagian jatah daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada skala yang dipakai ketika kita ibadah kurban, skala yang dipakai ketika kita ibadah haji, skala yang dipakai ketika kita ibadah zakat, apapun yang berkaitan dengan duit, skala yang dipakai adalah prioritas. Prioritasnya siapa? Sebelum Allah adalah anak istri. Kok begitu? Allah yang menurunkan. Bukan Allah semau-maunya seperti yang saya sampaikan tadi. Peduli, tak peduli mau anakmu makan, tak makan, mati kelaparan, yang penting kamu bayar zakat, yang penting kamu kurban, yang penting enggak. Dahulukan anak istrimu, baru aku. Bahkan dalam konsep kaidah fikih dikatakan
hifdzun nafas, menjaga nyawa itu lebih diutamakan daripada hifdzuddin, menjaga agama. Misal seseorang dipaksa untuk murtad. Dipaksa untuk murtad. Kalau dia tak murtad, dibunuh. Maka diperbolehkan dalam agama dia mengucapkan satu kalimat yang murtad asal diingkari dengan hatinya. Ucapannya dia murtad tapi hatinya tak murtad. Allah rela demi melindungi nyawanya dia. Sama dalam hal ini. Lisan saja. Betul. Al-iman fil galab. Kata Nabi, al-iman fil galab. Iman itu ada di hati. Tapi dalam konteks hukum dunia butuhlah yang namanya syahadat agar kita tahu ini orang muslim atau tak muslim. Kalau dia meninggal dikubur di mana? Kalau dia meninggal dikafani atau tidak dan lain sebagainya. Jadi tak boleh salah guna. Itu grup batiniah nanti keluar balik. Nanti kata cakap lain ni. Hati. Betul. Lihat bagaimana Allah pun rahmat. Allah siap. Tak apa. Kau saya nomor 2 enggak? Yang penting nyawanya kamu selamat dulu. Saya nomor 2 tak apa. Yang penting anak istrimu sudah tercukupi dulu makanannya. Ini bukan berarti nomor 2 dalam hal cinta, tapi Allah secara hukum dunia menurunkan levelnya. Yang mestinya wajib tapi tidak semena-mena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata yang lain, segala kejadian yang dikejadikan oleh Allah ya dilayan kebutuhannya. Insyaallah sebagai rahmat. Awesome. Terkesima. Ada lagi soalan? Kita sedang terkesima. Ya, terkesima sebentar. Untuk digest, tarik nafas. Ya Allah Maha pengasih sampai sanggup kata dahulukan anak isterimu baru aku. Tapi kesimpulan Beb, kita mau masuk ke bab kesimpulan ini. Maksudnya apapun daripada kisah tadi, rupa-rupanya daripada yang menciptakan dan kita ni yang diciptakan, dan seluruh peristiwa pengorbanan ini semua driving factornya ada cinta kan. Jadi daripada yang mencipta, yang dicipta, dan apa saja perintah-perintah itu kalau tidak didasari yang tadi itu Habib sebut tadi di awal tu mukadimah dia memperjelaskan seluruh summarization. Tanpa cinta ni memang tidak akan ada driving itu. Jadi bagaimana kita ni sekarang ni mau memelihara cinta ini agar kita kan ada 2 ni sekarang ni. Kadang kita confuse. Kemahuan nafsu juga dilihat sebagai cinta. Dalam konteks sekarang ini, kemahuan agama tidak dilihat begitu kerana banyak sangat tuntutannya. So bagaimana kita mau cari, mau seru kepada sahabat diri saya sendiri dan kita semua ini untuk memisahkan tadi itu. Ada perkataan cinta ni tapi sebenarnya bukan untuk yang bahagian ini. Bahagian yang Ustaz Ismailnya tadi harus bahagian agama, bagian din tadi. So bagaimana kita mau jadi manusia yang cerdas dan terang kita punya hati, yang kita buat ini memang semata-mata kerana cintakan Allah. Maknanya bukan nafsu. Bukan nafsu, tapi nak differentiate sebab kita kadang keliru. Pada kemahuan nafsu, kita sangka cinta. Kita bentuk casingnya seolah-olah itu maknanya seolah-olah pecahan cinta nafsu dengan cinta abadi. Yang pertama, abadi. Kalau kita betul-betul cinta, maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan menganggapnya sebagai pengorbanan. Kalau kita tak menganggap itu pengorbanan. Kalau betul-betul karena cinta, tak perlu dituntut. Orang kalau berkorban merasa dituntut. Saya sudah berkorban, belum cinta berarti namanya. Dia takkan sebut. Itulah ikhlas. Makanya Allah perintah kepada Nabi Daud, menegur Nabi Daud. Ya Daud, man adzlamu mimman abadani li jannatin aw nar. Daud, adakah yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih zalim daripada sosok manusia yang ibadah karena hanya surga dan neraka? Memangnya kalau tak aku ciptakan surga dan neraka, aku bukan Tuhan. Aku tak layak disembah. Aku tak layak mereka sujud kepada aku. Cinta. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu dikatakan orang ibadah 3 macam. Ada yang ibadah karena takut neraka. Oh ini seperti ketaatannya hamba sahaya. Taat karena takut. Takut cambuk. Ada lagi yang dia taat kepada Allah karena berharap surga. Ini seperti berdagang. Apakah patut kita ini berdagang sama Allah? Apa modalnya kamu? Modalnya kamu semuanya dari Allah. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dari Allah. Tapi ada yang disebut dengan ibadatul muhibbin. Ibadahnya orang yang cinta. Ibadahnya orang cinta ini ibadatul ahrar. Ibadah yang ini yang merdeka. Tak ada sangkut paut
pautnya dengan surga, tak ada sangkut pautnya dengan neraka, urusan saya ibadah hanya karena Allah. Sampai ada seorang ulama, dia dalam sujud terakhirnya selalu minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau izinkan di dalam kubur orang sholat, izinkan aku dalam kubur aku sholat. Allah. Padahal kalau sudah meninggal, sudah nggak ada lagi taklif, sudah nggak ada lagi harus begini, harus sholat, nggak ada. Tapi ya Allah, atas dasar cintaku kepadamu, jika engkau izinkan orang itu dalam kubur sholat, izinkan aku untuk sholat. Dia mau terus, mau terus. Dia mau straight. Mau terus. Tak terpisah oleh ruang dan waktu. Iya. Kalau sudah cinta tak kenal ruang dan waktu. Mau kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, cinta karena Allah. Berat atau ringan? Berat, wah, nggak dianggap sebagai pengorbanan. Nggak dianggap sebagai ini sesuatu, enggak, ini cinta. Iya. Sama seperti Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak. Iya. Ditanya, apa perlunya ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Bukankah engkau kuncinya surga? Engkau adalah manusia yang pasti diampuni dosa-dosanya. Kok sholat sampai kakinya bengkak? Afala aku abdan syakuro. Aku melakukan ini hanya karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku dengan nikmatnya Allah, enggak ada apa-apanya ibadahku. Aku merasa kurang. Orang kalau cinta tidak akan pernah mengungkit-ungkit daripada pengorbanan dan perjuangannya. Itulah Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah karena surga, masukkan aku dalam neraka. Itu tahap level cintanya yang ya Allah, betul-betul. jika aku beribadah kepadamu, maka surga bukan. Jika aku beribadah kepadamu karena surga tak pantas bagi aku. Masukkan dalam neraka. Pasal ada pengorbanan di situ. Minta reward. Cara untuk mengabadikan cinta, yang kemudian dari situ kita bisa membedakan ini cinta yang benar atau cinta yang salah. Kita ya kembali lagi, basicnya harus ilmu agama, ilmu dalam hati. Nur dalam hati. Sementara cinta itu adalah sesuatu yang berwadahkan hati. Sampai pisau ini ada di tangan orang yang salah. Kalau pisau di tangan orang yang baik, manfaat. Tapi kalau pisau di tangan orang yang jahat, bisa celaka orang. Dia jadi nafsu. Maksudnya nafsu, tapi dia bilang cinta. Ketika kita mengatakan bahasa cinta bahasa Quran. Bahasa Nabi, bahasa cinta. Kita kembali lagi, maksudnya Allah, maksudnya Nabi atau orang-orang soleh, cinta itu yang bagaimana? Ini tentunya butuh. Ya harus sering-sering seperti ini. Kita tahu persepsi cinta yang benar itu bagaimana. Selama ini ternyata saya tertipu dengan lisannya saya sendiri. Saya katakan itu adalah cinta, ternyata itu nafsu. Itu nafsu. Itu yang kita tak nampak kan. Bila kita tak paham, kita tak nampak. Kita rasa cinta tu sebenarnya dia macam fizikal. Yang kita sekarang kita nampak. Bila kita tak mendengar benda-benda macam ni, kita nampak cinta itu adalah fizikal manusia. Tapi cinta tu sebenarnya dia melangkaui. Betul, dia melangkaui. Dia ada yang zahir, ada yang tak ada. Memang dia sekeliling, duduk bersama dalam satu keadaan, betulkan sama lain. Itu ada cinta di situ kan. Betul. Dalam pembelajaran agama, sesuatu yang baharu yang disampaikan untuk supaya kita berjalan dengan betul. Kita pergi ke Ihdinas Siratal Mustaqim kita, itu cinta kan. Sebab saya sebenarnya bila Abang Farihin duduk macam tu pun saya ada rasa cinta. Kalau anak muda zaman sekarang ketika bahas masalah cinta, ya, kalau anak muda zaman sekarang, tak tahu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia itu pertanyaannya begini. Oke, Islam itu cinta, bicara tentang cinta. Kenapa dalam Islam, bagaimana mungkin suami menikahi seorang istri tapi mereka tak kenal? Ta'aruf sekali dua kali, cocok, nikah. Persoalan orang sekarang kan? Permasalahan tak cinta tapi bagaimana mungkin bisa menikah? Dan itu ada dalam Islam. Mana nak tahu dia pandai masak atau tak? Saya mau tanya kepada yang tanya, kamu cinta tak sama Tuhanmu? Kamu iman dulu apa cinta dulu? Ya iman dulu. Bagaimana mungkin anak baru balik sudah cinta sama Allah? Iman dulu. Tapi sekarang cinta enggak? Cintamu setidaknya berlebih ketika kamu usia 15 tahun, sekarang usia kamu 30 tahun. Ya sudah. Ketika kamu sama Tuhan saja, kawin dulu cintanya belakangan. Kamu sama istri juga begitu. Nanti Allah akan bimbing kamu, Allah akan tuntun kamu untuk pada akhirnya cinta. Yang penting iman dulu. Iman dulu. Makanya dikatakan wa min ayatihi. Termasuk tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah apa? Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan. Baru bicara tentang sayang, baru bicara tentang rahmat, baru bicara tentang mawaddah. Ketika orang bicara cinta dulu, nah ini persepsi yang salah, itu nafsu. Itu nafsu. Allah bilang, termasuk tanda kebesaran Allah, cinta, apa namanya, nikahi dulu. Iman dulu. Iman dulu, iman baru cinta. Kita, siapa di antara kita yang cinta dulu beriman sama Allah? Iya. Ada. Iya. Kita iman aja udah, iman. Tapi kita boleh perbandingkan, iman kita, cinta kita dulu sama sekarang. Pasti ada lebihnya, walaupun naik turun. Tapi kan upgrade. Tapi walaupun tak upgrade amat. Cuman dibandingkan kita waktu ketika awal-awal iman sama Allah ya tak ada rasa cinta. Paling Pokoknya kita lebih faham lah. Kita sholat. Lebih paham. Mungkin dulu sholat karena takut orang tua. Sholat betul. Waktu kecil-kecil dulu. Betul. Dia terus cakap betul. Dulu, Ayo tanah solat. dulu takut orang tua, sekarang takut orang sebelah. Orang tua ni. Duduk sebelah Habib. Sebelah jemaah sebelah. Tapi sekarang kita sholat, masa iya karena orang tua? Tapi ya karena justru kalau tak sholat kita merasa bersalah. Kalau dulu kita tak sholat merasa bersalah sama orang tua. Kalau sekarang kita tak sholat kita merasa bersalah sama diri kita sendiri. Itu karena cinta. Iman dulu baru cinta. Alhamdulillah. Kita pun masa pun dah cukup. Okey. Oh, ada lagi 10 minit. Ada lagi 10 minit. Habis Hussein lah. Sekarang ni kita nak jemput Habib Hussein. Rumusan lah. Saya kata Habib Hussein lari je. Tak apa. Yang penting namanya disebut. Ya. Penting tu. Betul. Nama disebut. Antum ada apa-apa soalan lagi? Soalan tak ada lah. Untuk orang muda sebenarnya benda ni bagus. Itulah pasal. Dah tak terasa nak nikah cepat tadi Astagfirullah. Sebab tadi dah ada ni. Dah ada. Dah sign dah. Dah ada. Bunga Beriman bukan- dulu. Beriman dulu. Jangan fikir siapa mau nikah. Jangan fikir. Mau nikah lah. Penting. Nikah memang nak lah. Okay, itu penting. Kalau kita tak nak nikah pelik lah. Ada yang tak something wrong lah kan. Cara mau dan mampu ini. Yang tadi nak mampukan diri dulu. Dia bunganya dah ada. Nak tunggu keluar buah je. Betul. Kan? Betul. Jadi yang penting apa lesson kita belajar hari ni daripada Habib? Iman kan? Iman tu bersangkut. Ana rasa iman tu betul lah kalau Ana salah cakap. Iman tu bersangkut paling penting sekali, yang paling tinggi kan, bila dari segi cinta. Daripada iman tu, cinta tu kepada harta, cinta tu kepada manusia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dia bila iman tu ada di situ, semua benda ni akan tersusun. Betul ya Habib? Kan? Sebab itu yang berbalik kepada macam kita cakap awal tadi. Oh, aku ada duit kurban seorang tak cukup. Dia tak nampak dari segi pembelajaran tu, tak nampak, tak clear. Macam tadi Abang Farin cakap upgrade. Oh, sebenarnya boleh. So dengan bila kita beriman lagi dan kita tahu dan belajar lagi dan kita nampak, oh kita kena buat begini. Bila kita buat begini baru kita tahu kenapa benda ni boleh buat, kenapa benda ni tak boleh buat, kenapa dipermudahkan dari segi contoh idea adahan ni, pengorbanan harta wang untuk kita bersedekah, untuk kita buat korban. Semuanya balik kepada iman. Ya, betul Habib? Betul. Jadi beda ketika kita punya hubungan dengan manusia dengan ketika kita punya hubungan sama Allah. Kalau kita punya hubungan sama Allah itu iman dulu. Tapi kalau kita punya hubungan sama manusia yang penting muamalahnya. Sebab kita tak perlu iman sama manusia kecuali Rasulullah saja, ya. Tapi kalau sama Allah, apapun yang Allah perintahkan berita taati, terpaksa atau tidak, yang penting taati dulu, patuhi dulu. Setidaknya dengan begitu kamu selamat dari neraka. Walaupun mungkin kamu masuk surganya, baru masuk udah suruh duduk, udah tempat kamu sini. Karena kamu selama ibadat terpaksa terus. Beda sama orang yang bekerja karena terpaksa, tentu beda dengan orang yang bekerja karena loyal. Yang terpaksa. Iya terpaksa. Akhirnya masuk surganya terpaksa. Masuk juga. Masuk, cuma terpaksa dari situ. Walaupun cukup mengherankan kalau ada orang diajak masuk surga tapi terpaksa. Ayo sholat, terpaksa sholat. Diajak masuk surga terpaksa. Ayo haji, padahal dia mampu. Ayo haji, terpaksa. Kamu diajak masuk surga tapi terpaksa. Mendengarkan podcast macam ini, skip, lewat, nggak penting.
dan lain sebagainya. Padahal kita ini berharap gini, ada orang punya keinginan masuk surga, tapi tak semua orang yang mengupayakannya. Dan ketahuilah surga itu tidak bisa kita kejar hanya dengan kemauan, tapi harus ada upaya, usaha dan ikhtiar. Surga itu kalau tidak kita upayakan mimpi, tapi surga jika kita upayakan cita-cita. Pertanyaannya sekarang, surga itu buat kita mimpi atau cita-cita? Jawabannya bukan di mulut, tapi jawabannya seluruh anggota badan. Seluruh. Kita terpaksa, kita ibadah dengan terpaksa. Apakah masuk akal? Apakah sesuai dengan logika orang diajak bahagia di surga tapi terpaksa dia? Apakah dia mau masuk nerakanya sukarela dengan senang hati? Tapi masih mending masuk surga terpaksa daripada suka hati masuk neraka. Ya itulah. Macam offer diri ya. Ya. Tak apalah, pergi party dulu lah. Ya. Pasal dia offer diri masuk neraka. Paksa sembahyang. Ya, Kan? apa? Tapi yang penting kan selamat dulu dari neraka. Allah kan tak tanya kamu terpaksa harus enggak. Untuk mendapatkan surga yang tinggi tak boleh terpaksa. Tapi untuk kamu selamat dari neraka walaupun terpaksa tak apa. Yang penting sholat dulu. Kamu selamat dari neraka. Tapi memang untuk masuk surga yang tinggi ya harus ikhlas, bukan terpaksa. Tapi ya cinta tadi itu. Tapi tak apa, jangan nunggu cinta baru sholat. Sholat aja sampai cinta. Semuanya proses. Semuanya diproses. Solat sampai cinta. Ya. Iman. Jadi Rukun. kita bersabarlah dengan proses. Ya. Bersabarlah. Ada dengan 2 poin. Ya. Ketika Allah berfirman seperti yang saya sampaikan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh Allah kasih kemampuan. Ya. Oke, pertanyaan 1. Ketika kita sholat, kadang ada orang berkeluh kesah. Kenapa Habib? Sekian tahun saya sholat tapi tak pernah khusyuk. Alhamdulillah. Itu tandanya kamu masih berjuang. Ada orang yang tak peduli, sholat tak khusyuk tak peduli. Dia sholat tak ada persoalan. tak ada rencana dia khusyuk. Pokoknya sholat Allahu Akbar. Dia sholat duhur tak rencana. Gimana caranya duhurnya saya lebih khusyuk daripada subuh. Dia sholat asar pergi ke masjid. Dia tak ada rencana. Lebih khusyuk daripada duhur. Tak ada rencana. Alhamdulillah kalau kamu berkeluh kesah berarti kamu berjuang dong. Kalau kamu tak berjuang mungkin keluh kesah seperti ini. Alhamdulillah. Ada tanda. Ada tanda. Dia masih dalam satu konteks walladzina jahadu fina, masih berjuang. Nah, teruskan bersabar dengan proses lanahdiyannahum subul sampai tiba satu momen satu masa di mana kamu mendapatkan pertolongannya Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Saat itu apa yang kamu rasa susah sekarang akan kamu syukuri nanti. Seorang ulama 40 tahun aku berjuang khusyuk, baru bisa khusyuk. 40 tahun. 40 tahun ya. Berjuang khusyuk, baru dia bisa khusyuk. Untuk khusyuk saja. Nah, kita pertanyaannya berjuang. Iya. Kita memperjuangkan khusyuk tidak? Kalau tidak jangan berharap khusyuk. Berjuang aja tidak. Ini ulama yang soleh 40 tahun berjuang baru khusyuk. Kita sholatnya aja baru berapa tahun? Kalau saya nih belum umur 40 tahun, sholatnya saja belum sampai umur 40. Paham ya? Sholatnya saya balik umur 15, berarti 25 tahun saya baru sholat. Itu pun belum rencana khusyuk betul-betul jadi fokus konsen saya harus khusyuk. Ulama 40 tahun baru merasakan khusyuk. Itu buah perjuangannya. Gimana nasib kita ni, Masya Allah. Ya Allah. Abang Farihin tengah kira. Yelah, aku mau 60. Aku balik dulu ya. Udah Kan? 45 tahun. Kalau ulama tunggu 40 tahun untuk dapat khusyuk. Iya. Anak tak mau cakap apa-apa lah. Yang penting hari ini kita syukuri sangat-sangat. Kita masih berjuang. Betul ya, syukuri sangat-sangat. Kita dah ada Habib Fahmi dari jauh datang. Alhamdulillah. Untuk sampaikan perkara ini supaya kita sekarang ni sudah ada satu target. Sekurang-kurangnya dua jalan tadi kan. Kalau belum siapa yang Allah tunjuk jalan tadi, kita dalam perjuangannya itu. Sentiasa mencari dan jangan putus harap untuk mencari. InsyaAllah kita juga syukur Habib. Alhamdulillah. Datang saja kapan-kapan lagi. Siap. Jangan lupa di Mukha ini sambil kita minum secangkir Sazli. Tapi ini bukan cangkir pertama aku tahu ni yang ketiga. Sebab kopinya enak sini Beb. Kopinya enak. Kopinya handsome. Kopinya handsome. Ya, kopinya handsome. Betul. Sama seperti yang cakap insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak Habib Hussein. Sebab jemput kita. Dan Aman. Dan the host. The real host.
Mana aman lah. Biasalah jadi host dia selalu tak menampakkan diri dia lari-lari. Dan kita punya Bidan terjun. Bidang bukan. Special appearance. ustaz yang di awalnya disyaki pengutip utang tadi. Sebab dia cara duduk tadi. Cara duduk si terbalik tu kan. dia. Habib pun takut. Sila-sila. Tersilap. Berkeringat sedikit tadi. Habis aku datang jauh-jauh ke KL, ada yang mau nuntut hutang kat sini. Ya, terima kasih Habib kerana datang. Sama-sama Bang Ya, Fahin. InsyaAllah. Bang Fahin, Bang Vero. Ya, Aiman. Aiman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk nimbrung ini. Tahu nimbrung ikut serta dalam podcast ini, mudah-mudahan menjadi permulaan yang baik. Amin. Amin. Mohon maaf dari kami. Mohon maaf banyak-banyak bicara. Sama-sama. kalau ada salah cakap gua kasar. Yang Minta maaf. bicara yang banyak salah. Tak, dia tanya kalau ada salah kalau iya memang. Memang salah. Iya memang. Asyik salah aja. Baru pertama kali jumpa tak enak. 2 kali baru. Dua kali. Tapi bagus Kalau lah ada baru pertama kali jumpa kita cerita begini kan. Jadi Alhamdulillah. dia InsyaAllah. seronok next time kalau Habib datang, Habib Fahmi datang. Of course. Mudah-mudahan sudah berpasangan ya. Iya, sudah berpasangan. Amin. Amin. Berkat doa Mustafil, Amin. Abdul Habib, insyaAllah kabul. InsyaAllah. Amin. Ya, Habib, Mohon doa. closing Mohon doa doa Habib. sikit. Sikit insyaAllah. Sebetulnya Ya, doa yang ringkas. lebih. Ya jangan ini tamu kita ambil berkah tamu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Amin. ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum Amin. kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum ووفقنا آمين. لطاعتك رزقنا بره وبارك لنا في الحال والمال والاهل والعيال آمين. برحمتك يا كريم المتعال وافتح علينا وعلى آمين. اولادنا وعلى طلابنا فتوح العارفين آمين. واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير طف عافيه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من سر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih banyak, mohon maaf yang banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum.